ongkos angkut itu tadi. Kalau shipping point siapa yang bayar? Ayo, kalau destination siapa yang bayar? Ongkos angkut shipping point siapa yang bayar? Halo, suaranya nggak jelas. Masih nggak jelas, Mbak. Metode shipping point siapa yang bayar? Destination siapa yang bayar? Masih putus-putus. Halo, masih putus-putus. Metode shipping point. Halo, dengar suara saya? Gak ada yang bisa jawab. Oke, benar. Shipping point itu pembeli, Mbak, bukan pengirim. Kalau yang mengirim pihak ketiga, masa Mbak megang? Jadi yang bayar pembeli, bukan pengirim. Pembeli. Kalau destination itu penjual yang bayar. Ya. Sekarang coba dibuka halaman 5.6 dulu. 5.6 itu cara mencatat laporan laba ruginya perusahaan dagang. Ingat nggak tadi saya bilang apa? Kalau perusahaan dagang, pendapatannya mereka dari mana? Perusahaan dagang mereka dapat pendapatan dari mana? Oke, dari barang yang dijual ya. Nah, sekarang lihat di halaman titik 6 cara mencatat laporan laba rugi. Kemarin kalau perusahaan jasa kan tinggal pendapatan dikurangi beban. Nah, sebenarnya intinya kalau laporan laba rugi tetap pendapatan dikurangi beban, cuman kalau di laporan laba ruginya perusahaan dagang itu ada tambahan. Jadi pertama lihat ya, itu pendapatan atau penjualan. Jadi penjualan kita harus mencatat laba dari penjualan dulu. Penjualannya berapa? Penjualan bersih. Pertama itu penjualan bersih. Penjualannya berapa? Dikurangi kalau ada retur sama potongan penjualan
itu baru ketemu penjualan bersih, itu pertama. Nah, setelah ketemu penjualan bersih, kita cari harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan tadi kan rumusnya presiden barang dagang awal, dilihat ya, presiden barang dagang awal ditambah pembelian bersih. Nah, pembelian bersih itu apa? Pembelian bersih itu dari pembelian dikurangi sama retur sama potongan pembelian, ketemu ditambah lagi pembelian biaya angkut, baru ketemu pembelian bersih. Nah, setelah itu yang penjualan bersih tadi kan 749.500, HPP nya ini HPP ketemu sebesar 575 HPP tadi, setelah dari yang tadi presiden barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi presiden barang akhir. Ya nggak apa-apa, waalaikumsalam, gabung ya mbak. Dibuka halaman 5.6 dikurangi presiden akhir itu ketemu HPP. Nah, penjualan bersih dikurangi HPP itu sama dengan laba kotor penjualan. Jadi kita kan tadi udah ketemu penjualan bersih berapa sama HPP nya berapa. Nih, penjualan bersihnya kan 749.500 dikurangi HPP nya 575, ketemu laba kotor penjualan itu sebesar 174.500. Nah, setelah dari laba kotor penjualan itu baru kita kurangi bebannya macam-macam ini biayanya. Ada biaya penjualan, itu biaya yang berhubungan dengan penjualan. Sedangkan biaya administrasi itu kayak gaji pegawai kantor, sewa kantor, atau listrik atau apa, itu biaya administrasi sama umum. Nah, tadi yang laba kotor penjualan dikurangi biaya-biaya ini itu ketemu laba operasi. Karena total biayanya itu 145.500, laba operasinya 29.000. Ada pajak penghasilan sebesar 20%, dikurangi pajak baru ketemu laba bersihnya. Itu cara mencatat laporan laba rugi di perusahaan dagang. Jadi ingat stepnya, cari penjualan bersih dulu berapa, setelah itu dikurangi HPP, itu kan ketemu laba kotor penjualan, baru dikurangi lagi biaya-biaya yang ada, ketemu laba. Setelah dikurangi biaya itu ketemu laba operasi, terus dikurangi lagi pajak penghasilan, baru ketemu laba bersihnya berapa. Di sini ada mau ditanyakan? Jadi diingat step-stepnya bikin ya. Ada yang mau ditanyakan tentang laporan laba rugi? Oke, sekarang buka halaman 517. Tolong dibuka halaman 517. Sekarang kita nyatet jurnal penyesuaian ya. Ingat tadi jurnal penyesuaian itu dilakukan ketika kita mencatat transaksi secara periodik atau secara fisik.